Central dogma adalah proses perubahan gen dari DNA menjadi hasil akhir berupa protein yang melalui beberapa tahapan. Tahapan tersebut yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Replikasi merupakan proses pembentukan DNA anakan dengan DNA induk sebagai template. Berikut proses replikasi dalam tubuh manusia. DNA adalah suatu molekul untai ganda yang saling berpilin satu sama lain hingga membentuk double helix. Tiap helainya terbuat dari 4 bahasa kimia yang berurutan, yang diwakili oleh A, C, G, dan T. Kedua untaian tersebut bersifat berpasangan, yang artinya dimanapun ada T, maka akan ada A di untaian yang berlawanan. Begitupun ketika ada C, maka akan ada G di untaian yang berlawanannya. Pada untaian atas DNA memiliki 5 aksen dan 3 aksen di ujungnya. Tiap helainya menuju arah yang saling berlawanan, sehingga lawan dari untai atas adalah untai bawah yang terdiri dari 5 aksen dan diakhiri dengan 3 aksen. Itulah yang akan menentukan bagaimana replikasi DNA pada tahap selanjutnya. Langkah pertama tahap replikasi yaitu pembukaan untai ganda yang disebut unzip atau yang berarti pembukaan resetting oleh enzim helikase menghasilkan untaian yang berbentuk garpu hingga kemudian disebut dengan garpu replikasi. Helai yang sudah berpisah nantinya kemudian akan membuat DNA tempat baru lalu dihinggapi enzim primase mengikat bagian atas rantai DNA untuk memulai prosesnya dengan cara mengalirkan nukleotida RNA dari luar ke dalam. Kemudian dicocok-cocokkan seperti puzzle. Maka terbentuklah untaian yang disebut primer. Primer tersebut merupakan bagian awal dari pembentukan DNA baru. Selanjutnya, primer akan diikat oleh DNA polimerase untuk membuat untai DNA yang baru. DNA polimerase hanya dapat menambah nukleotida DNA dari ujung 5 aksen ke 3 aksen. Untaian DNA tersebutlah yang disebut dengan leading strand atau untaian paling maju. Leading strand ini dibuat secara terus-menerus. Di daerah lain pada bagian untai bawah terdapat lagging strand. Lagging strand ini tidak dapat membuat secara terus-menerus seperti yang berada pada leading strand. Hal tersebut disebabkan karena setiap untaian pada lagging strand berjalan berlawanan, sehingga hanya dihinggapi oleh DNA polimerase yang dapat membuat DNA dalam serangkaian kecil saja. Kemudian disebutlah fragmen Okazaki. Terbentuknya fragmen Okazaki ini mulai dari enzim primase yang membentuk RNA primer. Selanjutnya, primer akan dihinggapi oleh DNA polimerase untuk mengikat untai bawah DNA dari arah 5 aksen menuju 3 aksen. Proses tersebut diulangi terus-menerus hingga terbentuk DNA baru. Kemudian, enzim eksonuklase akan menghilangkan RNA primer di kedua DNA yang baru dibuat. Selanjutnya dilanjutkan oleh DNA polimerase untuk mengisi celah kosong yang tertinggal. Yang terakhir, enzim DNA ligase akan menyegel tiap-tiap fragmen pada setiap untai DNA yang membentuk heliks ganda secara terus-menerus. Maka seperti itulah proses replikasi DNA yang terjadi dalam tubuh manusia. Selanjutnya yaitu transkripsi. Transkripsi adalah proses pemindahan informasi genetik dari ruas DNA ke RNA. Ketika gen diaktifkan, enzim yang disebut RNA polimerase menempel pada awal gen. Bergerak di sepanjang DNA membuat untaian mRNA dari base kosong yang ada di dalam nukleus. Kode DNA menentukan urutan base kosong yang akan ditambahkan ke mRNA. Proses tersebutlah yang disebut dengan transkripsi. Tahap terakhir yaitu translasi atau tahap penerjemahan mRNA menjadi protein. Sebelum mRNA dapat digunakan sebagai template untuk produksi protein, perlu diproses terlebih dahulu. Hal tersebut melibatkan penghapusan dan penambahan bagian dari RNA. mRNA kemudian bergerak keluar dari inti menuju sitoplasma. Pabrik protein dalam sitoplasma disebut dengan ribosom. Ribosom akan mengikat mRNA dan kemudian membaca kode mRNA untuk menghasilkan rantai yang terdiri dari asam amino. Ada 20 jenis asam amino. Selanjutnya, molekul RNA transfer membawa asam amino ke ribosom. Kemudian, ketiga base penyusun mRNA dibaca sekaligus.
Ketika ketiga base dibaca, sebuah RNA transfer memberikan asam amino yang sesuai. Hasilnya ditambahkan membentuk rantai dari asam amino. Setelah asam amino terakhir telah ditambahkan, rantai asam amino terlipat ke dalam bentuk 3D yang kompleks hingga akhirnya membentuk protein. Begitulah sebuah proses pembentukan protein yang terjadi dalam tubuh kita atau yang biasa disebut dengan central dogma. Thanks for watching.